Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Karek Martayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Canon Rock. Kode sahamnya Emrat, nama perusahaannya yaitu PT Mustika Ratu Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya Emrat. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafiknya selama setahun terakhir, perusahaan ini pernah menyentuh ke harga tertinggi di harga Rp420 per lembar. Kemudian terendahnya di harga Rp172 per lembar, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir, dari tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan perdagangan terakhir di hari Jumat hari ini, yaitu tanggal 8 Juli 2022. Nah, di periode sebulan lebih terakhir ini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah di kenaikan ini mereka melakukan akumulasi dalam jumlah besar, kemudian penurunan ini hanya merupakan markdown, atau justru mereka sudah distribusi di sini atau menjual dalam jumlah lebih besar dibandingkan pembelian yang mereka lakukan, atau cenderung lebih kecil seperti itu. Kita ingin tahu apa aksi mereka di sini. Oke, langsung saja kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Browsum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya Emrat. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 02/06 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Mustika Ratu Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan terakhir ini, dari tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 8 Juli, investor besarnya melakukan aksi big akumulasi. Jadi selama sebulan terakhir ini, investor besarnya membeli dalam jumlah yang sangat besar, seperti itu. Jadi kesimpulannya big akumulasi. Walaupun harganya turun, tetapi penurunan ini merupakan aksi markdown yang sifatnya sementara, seperti itu. Jadi ini bisa naik kembali kalau mereka mau markup kembali, seperti itu. Oke, sekarang kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya, ada di kolom deskripsi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Mustika Ratu Tbk ini 28,1% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 28,1% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sangat kecil, yaitu sebesar 17,8%. Nah, kalau kepemilikannya kecil seperti ini, sebaiknya ditradingkan saja seperti itu. Mungkin scalping ya dalam jangka pendek, karena kepemilikan investor besarnya terlalu kecil. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini ternyata sudah sangat besar sekali, yaitu sebesar 76,2%. Nah, ini retailnya sudah sangat banyak di sini. Ya, kalau mau trading jangka pendek ya mungkin boleh-boleh saja seperti itu. Kalau untuk
jangka panjang, misalkan bulanan atau tahunan, ya sebaiknya dipertimbangkanlah seperti itu. Itu menurut saya ya. Tapi kembali ke rekan-rekan masing-masing, apakah ingin trading scalping atau dalam tempo bulanan seperti itu. Ini hanya sekedar masukan saja. Nah, jadi kesimpulannya, karena perusahaan ini investor besarnya big akumulasi, maka ada potensi harga sahamnya naik. Tetapi bukan berarti pasti naik, karena bisa saja investor besarnya merubah strategi, malahan cenderung nanti menjadi distribusi dalam jumlah besar. Itu bisa saja. Ya, seperti itu. Makanya kita harus mengatur trading plan dengan baik kalau misalkan mau scalping atau mau trading mingguan seperti itu. Nah, kemudian karena kepemilikan investor besarnya sangat kecil, maka perusahaan ini tidak layak menurut saya untuk investasi bulanan atau bahkan tahunan seperti itu. Karena risikonya terlalu besar seperti itu.